Shalom, saudaraku. Kita bertemu di Fellowship Jakarta. Tanggal 7 Juni 2023. Saya akan menyampaikan satu tema yang penting bagi kita semua, yang saya beri judul Penyucian dan Pendamaian Jelang Kegerakan Kuda Putih. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita dipakai Tuhan untuk menjangkau bangsa Israel, gereja asal non-Israel, kita semua ini, saudaraku, atau disebut juga Zaitun Liar, ini harus melakukan penyucian dan pendamaian secara total. Jadi sebelum saudara, sebelum saya, sebelum kita semua dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau kembali bangsa Israel dalam kegerakan besar di akhir zaman, dan itu terjadi pada momen atau kairosnya Tuhan saja, pada waktu tertentu, yaitu ketika menjelang akhir zaman. Sebelum kita dipakai, kita harus melakukan dan mengalami penyucian pendamaian secara total. Ketika terjadi penyucian dan pendamaian ini, maka seluruh lipatan-lipatan dosa yang kita miliki, yang ada di dalam pribadi saudara, pribadi saya, kita semua, lipatan-lipatan dosa itu akan dikoreksi dan tidak bisa disembunyikan lagi. Saudaraku, inilah penyucian dan pendamaian di akhir zaman yang akan dikerjakan oleh Tuhan melalui tampilnya Imam Besar Agung. Saudara, saya beritahu, ketika penyucian dan pendamaian itu terjadi, maka tidak jarang aib saudara, dosa saudara, dosa jemaat-jemaat, bahkan hamba Tuhan, itu terbuka secara umum. Jadi ketika terjadi penyucian pendamaian, itu jangan heran kalau dosa saudara, aib saudara itu terbuka secara umum, dan itu bukan masalah, dan jangan menjadi batu sandungan asalkan saudara bertobat. Itulah yang terjadi di dalam Kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3. Jadi ketika penyucian dan pendamaian itu terjadi, maka aib saudara, aib kita, saudaraku, itu kadang terbuka, saudaraku. Dan itu maksudnya bukan untuk mempermalukan kita, tetapi supaya kita bertobat dari dosa-dosa, dari aib, dari cacat celah kita itu. Dan itu bukan masalah. Dan jangan menjadi batu sandungan asalkan saudara bertobat. Jadi ketika saudara mungkin punya masalah, kemudian seolah masalah saudara ini dibuka di hadapan umum, saudaraku, sudah tidak perlu malu, ini aku memang seperti ini adanya, tetapi aku sudah ditebus oleh kekuatan korban Kristus. Aku bertobat dan memanfaatkan darah Kristus untuk menyucikan dosa-dosa masa laluku. Biar orang menilai apapun buruk tentang kita, masa lalu kita, saudaraku, mungkin yang ketahuan orang ataupun yang tidak, saudara, karena ada orang itu yang tersandung dengan masa lalunya temannya. Saudaraku, masa lalu teman segereja, wah, dia itu pezina, aku nggak mau bergaul dengan dia, nanti ketularan jadi tukang zina. Aku nggak mau, dia itu penipu, jangan deket-deket dia. Nah, kalau sudah bertobat, saudaraku, harus saudara mau terima dia juga. Ketika penyucian pendamaian di dalam Kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3, Tuhan itu tampil sebagai imam besar yang mengoreksi lipatan-lipatan dosa. Jadi lipatan-lipatan dosa itu, saudaraku, bisa menjadi kelihatan kadang bukan karena makrifat ataupun karena hikmat seseorang, tetapi kadang melalui teman kita, kadang melalui
teman gereja saudara, kadang melalui sahabat saudara yang membuka aib keborokan saudaraku, keburukan saudara. Tetapi dengan itu supaya saudara itu sadar dan bertobat. Jadi ketika mungkin aibmu, wah dia utangnya banyak banget, nggak nyaur-nyaur saudaraku, diumbar ke sana kemari, saudara malunya kan bukan main. Tetapi kalau saudara bertobat, itu jadi jalan Tuhan untuk saudara dikuduskan. Saudara punya masa lalu yang najis, penuh percabulan, kebetulan ketahuan teman saudara. Saudaraku, nah ketika kita dipermalukan seperti itu adalah cara Tuhan untuk membuat kita itu bertobat, saudaraku. Jadi jangan kemudian saudara menjauhi orang-orang yang sedang berdosa itu, karena itu pun sedang dibentuk oleh Tuhan. Saudara sendiri punya kelemahan, saudara sendiri punya masa lalu yang gelap, masa lalu yang bobrok. Saya tahu di antara saudara nggak ada yang bersih mulus tanpa dosa, itu nggak ada. Mungkin cuma saudara yang ngerti saat ini, tetapi di hadapan Tuhan yang tampil sebagai imam besar, Tuhan tuh ngerti, saudaraku. Tidak ada saudara ini yang latar belakangnya betul-betul kinyis-kinyis, tanpa celak, tanpa noda seperti Tuhan Yesus, itu nggak ada. Oleh karena itu saudara perlu Tuhan Yesus. Jadi ketika penyucian dan pendamaian itu terjadi, Tuhan tampil sebagai imam besar itu mengoreksi lipatan-lipatan dosa. Yang dipakai itu ya teman-teman di sekitar saudara, yang menampakkan borok-borok saudara, yang menampakkan keburukan-keburukan saudara. Bukan apa maksudnya itu, saudaraku, tetapi maksudnya supaya saudara bertobat dari dosa-dosa itu. Dan kalau sudah bertobat, saudara sedang mengalami proses penyucian dan pendamaian. Saudara, saya memberitahu saudara juga, di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 9 sampai 20, itu Tuhan tampil sebagai imam besar. Tetapi karena dosa, karena lipatan-lipatan dosa, Tuhan yang tampil sedemikian sempurna dari Wahyu pasal 1 ayat 9 sampai 20 itu, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu Tuhan memperlihatkan dirinya. Tetapi kenapa orang tidak merasakan lawatan kuasa Tuhan? Katanya sudah ikut kegerakan, tetapi kok masih sakit dada terus, kok masih dilanda masalah, saudaraku. Tidak bisa melihat kenyataan lawatan imam besar. Itu karena dia menyimpan lipatan-lipatan dosa. Akhirnya Tuhan yang nampak, saudaraku, secara sempurna dari ujung rambut sampai ujung kaki. Imam besar yang memimpin kita itu tidak saudara lihat. Yang saudara lihat cuma sebagian. Saudaraku, saya beritahu ini, karena lipatan-lipatan dosa yang terjadi kepada 7 jemaat itu, maka masing-masing jemaat di akhir zaman itu akhirnya cuma melihat Tuhan Yesus pada sisi-sisi tertentu, pada bagian-bagian tertentu. Kepada jemaat Efesus, inilah surat kepada jemaat di Efesus, nanti kita akan baca sama-sama ya. Jemaat Efesus nanti melihat apanya Tuhan Yesus gitu, saudaraku. Inilah dia yang memegang ke-7 bintang, inilah dia yang memegang kunci Daud. Padahal di Wahyu pasal yang ke-1 ayat yang ke-9 sampai 20 itu semua total Tuhan kelihatan. Tetapi karena dosa yang terjadi di jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira sampai Laodikia itu, akhirnya jemaat tidak bisa merasakan kehadiran imam besar itu secara nyata. Efesus melihat sedikit saja, Smyrna melihat sedikit saja. Saudaraku, seperti kerinduannya Musa itu pengen melihat Tuhan, tapi Tuhan pun tetap nggak mau, saudaraku. Dia cuma memperlihatkan kegemilangannya itu dari belakang. Saudaraku, kalau saudara membaca di dalam kitab Perjanjian Lama, kisah mengenai Musa yang pengen melihat wajah Tuhan dan Tuhan nggak boleh, Musa disembunyikan di satu bukit batu itu, saudara, ditutup dengan tangannya. Kemudian Musa cuma melihat belakangnya Tuhan. Akhirnya ada satu rahasia, Musa itu diberi wahyu mengenai
masa lalu dunia. Dia bisa menulis kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, saudara. Kita bisa mengerti masa lalu dunia, itu punggungnya Tuhan, masa lalu dunia. Kalau Rasul Yohanes ini di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ke-9 sampai ke-20 itu melihat mukanya Tuhan. Akhirnya Rasul Yohanes mengerti masa depan dunia. Nah, saudara, makanya yang menulis masa lalu dunia itu Nabi Musa, karena dia melihat punggungnya Tuhan, masa lalu dunia. Tetapi Rasul Yohanes itu melihat mukanya Tuhan, maka dia mengerti tentang masa depan dunia. Saudara, dia yang tampil sebagai imam besar itu nampak memperlihatkan diri kepada Rasul Yohanes secara utuh. Tetapi karena dosa-dosa jemaat di akhir zaman, akhirnya jemaat Efesus itu melihat sebagian saja. Itu karena dosa, saudaraku. Tidak bisa melihat kenyataan Tuhan Yesus yang tampil sempurna sebagai imam besar. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi supaya jemaat itu di akhir zaman kedapatan sempurna dan tak bercela sebelum melakukan pekerjaan Tuhan yang besar di dalam kegerakan kuda putih, kita menjangkau bangsa Israel itu nanti kalau Tuhan sudah lihat secara sempurna lipatan-lipatan dosa saudara yang membuat saudara itu melihat Tuhan sepotong-sepotong, itu nanti akan menjadi genap, saudara akan melihat Tuhan secara utuh. Setelah itu saudaraku, baru kita akan melakukan pekerjaan Tuhan di akhir zaman yang namanya kegerakan kuda putih. Saudaraku, jadi ketika penyucian dan pendamaian ini terjadi, maka sekali lagi tidak jarang aib kita, dosa kita itu seperti ditelanjangi gitu loh, saudaraku. Dan Tuhan tidak memakai malaikat, tetapi memakai teman saudara, memakai teman segereja, memakai sesama hamba Tuhan, menelanjangi kebobrokan saudara. Maksudnya apa? Supaya saudara bertobat dari dosa-dosa itu. Saudaraku, jadi ini maksud penyucian pendamaian di Wahyu pasal 2 dan Wahyu pasal 3. Tuhan menghendaki lipatan-lipatan dosa dari ketujuh jemaat, hingga dosa-dosa yang paling tersembunyi itu manusia mau bertobat. Dan supaya jemaat itu kedapatan sempurna dan tak bercela sebelum melakukan karya besar Tuhan di akhir zaman, yaitu menjangkau bangsa Israel dalam kegerakan besar yang disebut sebagai kegerakan kuda putih. Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-1 dan ayat yang kedua itu, saudaraku. Sekarang kita akan membaca Filipi pasal 2, ya, Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 15. Ya, tolong dibacakan, Pak. Ya. Ayo saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ya, saya jelaskan dulu. Jadi di sini ketika Rasul Paulus itu hadir maupun tidak hadir, saudaraku, saya di dalam penggembalaan kegerakan kitab Wahyu, saya kadang hadir di Jakarta, tapi saya tidak tiap saat bisa hadir di tengah-tengah saudara. Tetapi firman yang saya sampaikan ini akan mengerjakan saudara, akan mengerjakan, menyempurnakan, kadang mengoreksi. Dan kalau saudara sedang dikoreksi, bahkan ketika dosa-dosa itu dikoreksi, rasanya itu pedih, saudara jangan kemudian undur ya. Kalau kena tegur firman Tuhan melalui hamba Tuhan, melalui kawanmu yang kebetulan tahu dosa-dosa saudara, saudara tidak usah tersinggung. Itu maksudnya supaya saudara bertobat dari dosa-dosa itu. Yuk dilanjutkan ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Terus lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungguh-sungguh dan berbantah-bantahan. Perhatikan 15. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Amin. Jadi maksudnya supaya saudara itu layak untuk dipakai oleh Tuhan di dalam kegerakan besar di akhir zaman, maka lipatan-lipatan dosa saudara itu disucikan
Itu bisa melalui teman saudara, melalui famili saudara, melalui teman gereja saudara, melalui teman sesama hamba Tuhan yang mengetahui keburukan saudara. Dan itu, saudaraku, memang menyakitkan, tetapi kalau diterima dengan hikmat, saudaraku, itu menjadi satu awal yang baik supaya orang itu bertobat. Sudah jadi kadang terjadi gesekan, keburukan kita itu dibongkar oleh teman kita sendiri, saudaraku. Nah, seperti itu, saudaraku. Itu bukan buruk, saudaraku. Justru yang sedang dibongkar aibnya itu, saudaraku, dia sedang disuruh bertobat oleh Tuhan. Saudaraku, memang keliru, tapi harus bertobat. Supaya apa? Supaya nanti jemaat sebelum kegerakan Buddha Putih itu tiada beraib, tiada bernoda sebagai anak-anak yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Saudaraku, jadi ketika lipatan dosa atau borok-borok kenajisan itu dibersihkan, itu tidak jarang atau pasti terlihat oleh orang lain. Jadi ketika aib saudara, dosa saudara itu disucikan tuh, Tuhan menggunakan orang lain, tidak langsung malaikat. Nanti malah medeni enak sama malaikat. Saudara harus sakit dulu baru nanti dijumpai malaikat. Saudaraku, kamu bertobat dari dosa zinamu, ketemu malaikat itu sakit, saudaraku. Kalau saudara nggak puasa, kecuali saudara kuat puasa mungkin lama 2 bulan gitu, saudaraku. Kalau kuat ya kadang malaikat temui, saudaraku. Tetapi saudaraku, ketika Tuhan itu menegur saudara melalui kawan saudara, membuka aib saudara, sudah jangan mudah tersinggung, jangan marah jadi berantem. Saudara, kalau itu saudara memang keliru ya akui saja, inilah aku, tetapi aku sudah ditebus oleh darah Kristus. Sekarang aku berkemenangan oleh darah Kristus. Memang aku buruk. Saudaraku, ada yang searching macam-macam tentang saya. Saudaraku, Pak Peter itu dulu punya bisnis tidak baik. Saudaraku, ya dulu saya sebelum dicukupi oleh Tuhan dari pelayanan, saya memang punya bisnis ya, ternak ayam Bangkok, bahkan berkibar di seluruh Nusantara ini, saudaraku. Dan orang itu merasani saya, Pak Peter itu dulu bisnisnya kotor, bisnis punya ayam aduan. Ya, saudaraku, namanya masa lalu, saudaraku, sebelum bertobat. Itu memang saya punya ayam yang tenar, saudaraku. Ayam-ayam yang tenar, saudaraku. Terjual sampai Sabang sampai Merauke juga. Tetapi ketika Tuhan itu mencukupi pelayanan saya, saudaraku, bisnis saya itu saya lepaskan, saudaraku. Karena saya janji sama Tuhan, Tuhan, ini bisnis seperti ini. Bagaimana ini, Tuhan? Kalau Tuhan mencukupi pelayanan saya, mencukupi pelayanan saya itu, gerakan Kitab Wahyu saya akan lepas. Dan betul, Tuhan mencukupi lebih dari hasil bisnis saya itu, saudaraku. Jadi saya bisa lepaskan, bisa betul-betul fokus untuk kegerakan, saudaraku. Jadi setiap orang itu punya tahapan ya, saudaraku, yang nanti setiap saat Tuhan itu akan memperbaiki saudara, menyucikan, menguduskan, sampai nanti lipatan-lipatan dosa itu betul-betul dikoreksi. Kalau ada orang mengorek-orek masa lalu saya, ya biar itu masa lalu saya, saudaraku. Tetapi saya sudah bertobat, saudaraku. Saudara pun tentunya seperti itu, punya masa lalu. Wah, dia sudah berzina berkali-kali, orang itu sudah berzina, nggak ada yang tahu, saudaraku. Tapi Tuhan ngerti. Ya akui saja, itu saya, Tuhan, tapi aku sudah bertobat. Aku ingin kudus di dalam Engkau. Di atas kekuatan korbanmu aku diampuni. Maka saudara akan memperoleh kekuatan itu melalui Wahyu pasal 2 dan Wahyu pasal 3. Jadi Wahyu pasal 2 dan Wahyu pasal 3 itu ketika dosa-dosa borok-borok kenajisan saudara itu diurak-arek oleh orang lain, digolek-golek gitu loh, saudaraku. Jadi wes baik-baik jadi gembala sidang, jeleknya itu digolek-goleki terus gitu, saudaraku. Masa lalunya digolek-goleki terus, saudaraku. Sudah baik-baik jadi jemaat,
sama teman saudara sendiri, dicari-cari masa lalunya. Dia itu tukang bohong, utangnya banyak. Nanti kalau kamu dideketin, nanti dia itu cuma mau utang. Saudaraku, kayak gitu saudaraku. Dia itu kalau utang nggak nyaur. Saudaraku, kalau nanti kamu dideketin, nanti kamu diutangi, awas jangan deket-deket dia. Saudaraku, kadang-kadang seperti itu. Kawan sendiri itu saudaraku, yang justru dipakai oleh Tuhan untuk ngorak-arik borok-borok kenajisan kita itu saudaraku. Tetapi itu bukan untuk membuat saudara buruk kalau sudah ngerti. Ini jalan Tuhan di dalam Wahyu pasal 2 dan 3, supaya saudara dikuduskan, supaya saudara bertobat, saudara nanti tak bercela di tengah-tengah angkatan yang jahat ini, dan saudara bersinar seperti bintang-bintang di dunia. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi ketika dosa, borok-borok kenajisan itu dibersihkan, tidak jarang itu terlihat orang lain dan itu sakit. Namanya borok saudaraku, koreng ya saudaraku. Kalau sedang diobati pakai obat anti koreng itu kan panas ya saudaraku. Nah, saudara kalau punya penyakit rohani itu juga gitu, kayak punya penyakit gatal nggak sembuh-sembuh, eksim saudaraku. Itu dikasih obat ya rasanya perihnya minta ampun. Ketika sudah disembuhkan dari borok-borok dosa itu juga seperti itu. Dosamu diumbar sama temanmu saudaraku, itu sakitnya minta ampun. Tetapi kalau sudah bertobat, itu jalan Tuhan, itu sudah masuk di dalam kitab Wahyu pasal 2 dan Wahyu pasal 3. Saudara, maka jangan mudah tersandung ketika saudara melihat atau mendengar mengenai aib, dosa, kekurangan saudaramu, kekurangan temanmu, kekurangan sesama pendeta. Saudaraku, lebih dasar lagi kalau pendeta itu sedang saling mencari kelemahannya dari sudut apa saja dicari, saudaraku. Itu saudaraku. 7 jemaat itu ditegur Tuhan habis-habisan, dosa, kebobrokannya, dan jemaat-jemaat lain juga tahu, saudaraku. Saudara bayangkan kejadian di Wahyu pasal 2 dan Wahyu pasal 3. Efesus itu ditegur Tuhan, jemaat lain yang ngerti, saudaraku. Apa enggak malu itu, saudaraku? Malu banget, saudaraku. Ini misalnya Efesus, Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7, itu Efesus itu kehilangan kasih mula-mula, ya dibacakan. Ini semua jemaat ngerti, saudaraku. Jemaat lain ngerti karena ditulis dalam satu surat. Yuk dibaca Pak Yeta, Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai ke 7. Tuliskanlah kepada jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ke7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ke7 kaki dian emas itu. Amin. Sampai ke sini dulu. Ini Efesus itu karena punya dosa, yang seharusnya imam besar itu nampak semuanya, dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari tangannya sampai saudaraku, jubahnya sampai kakinya, saudaraku. Matanya semua kelihatan, tetapi Efesus cuma melihat apa? Dibaca lagi Wahyu pasal 2 ayat 1. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ke7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ke7 kaki dian emas itu. Iya. Aku tahu segala sudah cukup dulu. Jadi Efesus ini cuma melihat dia yang memegang ke7 bintang. Padahal harusnya Wahyu pasal 1 ayat 9 sampai 20 itu komplit yang dilihat. Kalau Efesus memang sudah menerima pimpinan dari imam besar agung, tetapi karena dosa Efesus, maka Efesus cuma melihat sedikit dari penampilan Tuhan Yesus di akhir zaman. Jadi kalau saudara saat ini cuma melihat pimpinan Tuhan Yesus Kristus itu kok kecil, aku itu sakit kok nggak sembuh-sembuh, saudaraku, utang itu banyak, kok Tuhan itu nggak cepet-cepet ngasih jalan keluar. Saudaraku, itu saudara sedang ditegur Tuhan, mungkin melihat pimpinan Tuhan, melihat Tuhan itu cuma sedikit, belum melihat kenyataan imam besar agung yang memimpin saudara secara utuh. Ayat 2 Pak Yeta. Aku tahu segala pekerjaan, baik jerih payahmu maupun keterunan. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencoba mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka berdusta. Ayat 3. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. 4. Namun demikian aku mencela engkau,
karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah apa yang semula engkau lakukan. Jika demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Nah, Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan perbuatan ketika laus yang juga benci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Para siapa menang, ia akan diberi makan dari roh pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. amin. Saudaraku, jemaat Efesus diumumkan di depan umum, saudaraku. Ini punya dosa, dosanya itu tersembunyi. Aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Makanya kemudian karena dosa yang begitu dalam ini, Efesus cuma melihat Tuhan Yesus yang memegang ketujuh bintang, saudaraku. Nggak melihat penampilannya yang lain, tubuhnya seperti apa, matanya yang seperti apa, saudaraku, tidak melihat. Karena Efesus punya dosa, tidak bisa melihat kuasa Tuhan itu secara mutlak dan nyata. Kalau sudah ingin melihat lawatan Imam Besar Agung, lipatan-lipatan dosa saudara yang tersembunyi, harus sudah bersihkan, sudah bertobat, mau? Amin ya saudaraku. Jadi seperti itu saudaraku. Jadi ini yang melihat jemaat Efesus ini, saudaraku, teman-temannya lain mungkin ada jemaat Smyrna, Pergamus, itu Mbak Mirna, Mbak Pergamus, saudaraku, itu mungkin dia bilang, mungkin jemaat lain itu komentar, si Efesus itu bejat, keluarganya nggak harmonis, saudaraku, itu gitu, saudaraku. Yang lain tuh menilai seperti itu, Efesus itu bejat, keluarganya nggak harmonis, kasih mula-mulanya sudah hilang, sudah hambar, tidak punya kasih lagi, jangan kau deketi ya Efesus itu. Itu teman yang lain tuh gitu kurang lebih komentarnya, saudaraku. Tapi kalau Efesus bertobat, saudaraku, maka dia akan memperoleh janji Tuhan yang luar biasa. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Jadi karena Efesus punya dosa, maka dia tidak bisa melihat penampilan imam besar itu secara utuh. Padahal imam besar yang terlihat secara utuh ini akan memimpin kita di dalam kegerakan besar di akhir zaman. Saudaraku, makanya saudara hendaknya kalau punya dosa, lipatan-lipatan dosa, itu sucikan, kuduskan. Meskipun kadang melalui orang lain, kita ditegur, kamu itu dulu pezina. Iya, apa-apa kalau memang dulu, saudaraku, sudah bertobat kok, mau ngapain lagi? Sudah bertobat, ditebus oleh Tuhan, ya disucikan menjadi kudus. Dulu tukang pembohong dia itu. Kalau sudah bertobat, ya sudah bertobat sungguh-sungguh, saudaraku. Jadi orang lain itu kalau melihat Efesus, si Efesus bejat, keluarganya sudah nggak harmonis, itu sudah hambar, sudah nggak ada kasih lagi, saudaraku. Ini komentar orang lain gitu. Tetapi Tuhan bilang justru, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan diberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Kemudian jemaat Smyrna ini dilanda dosa penakut, dilanda dosa, dilanda kemiskinan dan kesusahan. Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai 11, Pak Yefta bacakan juga. Kepada jemaat di Smyrna, Ya, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman yang dari awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. ya, sampai di sini. Kepada jemaat Smyrna yang terlihat cuma apa? Inilah firman dari yang awal dan yang akhir. Nah, orang Kristen semacam ini tahunya tuh dia tuh yang awal dan yang akhir. Pokoknya percaya Yesus itu yang awal dan yang akhir. Nanti kan masuk surga, ya masuk, saudaraku. Tapi nanti ya nggak tahu, nanti di pintu gerbang aja, jogo pintu gerbang gitu, saudaraku. Ya gitu, saudaraku. Jadi Smyrna itu juga punya dosa, kekurangan. Dia, ya dibaca dosanya apa, kita akan lihat. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Terus, Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati,
dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa benar, ia akan menderita, siapa tidak akan menderita oleh kematian yang kedua. Amin. Saudaraku, jadi ini dosanya jemaat Smyrna. Jemaat Smyrna itu, dengarkan ya saudaraku, itu penakut. Kalau sudah penakut itu jadi miskin, saudaraku. Takut berkorban, takut melayani, takut beribadah. Itu kemudian jadi miskin dan malah banyak kesusahan. Saudaraku, di sini dikatakan, ditulis, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir. Ini yang dilihat oleh jemaat Smyrna, karena jemaat Smyrna punya kelemahan, dia penakut, dia susah dan miskin. Saudaraku, ini kelemahannya jemaat Smyrna. Akibatnya dia, saudaraku, hanya melihat penampilan imam besar itu sedikit saja. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir. Dia nggak memahami kitab Wahyu itu secara utuh. Saudara, jadi kalau saudara ingin memahami kitab Wahyu secara utuh, nanti saudara mempertobatkan diri, harus bertobat dari dosa-dosa, lipatan-lipatan dosa. Saudara, mungkin juga jemaat lain yang tahu tentang jemaat Smyrna ini, kemudian komentar, jangan dekat-dekat ya sama Mbak Mirna, sama Ibu Mirna. Nanti ketularan miskin, ketularan susah. Paling-paling kalau dia datang itu cuma mau pinjam uang. Kayak gitu. Saudaraku, jangan ya seelek-elek orang lah, sejelek-jeleknya orang. Kalau dia itu percaya Tuhan Yesus mau bertobat, jangan dijauhi. Tuhan punya rencana juga. Saudaraku, meskipun saudara miskin, duwe utang meneh saudaraku. Kalau kaya punya utang itu masih lumayan bisa membalikin. Sudah miskin, nggak punya utang, menderita lagi. Itu jemaat Smyrna, saudaraku. Dan takut, mudah takut, saudaraku. Jadi kepada yang sedemikian pun jangan dijauhi. Tuhan itu bisa mengubahkan, bisa memberkati yang miskin, yang susah. Itu diberkati. Kalau orang lain sih komentarnya ya seperti tadi. Jangan deket-deket ya sama Mbak Mirna, dia itu miskin, dia itu susah, nanti ketularan miskin dan susah. Paling-paling nanti dia datang mau pinjam duit, kayak gitu saudaraku. Itu komentar orang terhadap jemaat Smyrna itu mungkin seperti itu yang lihat saudaraku. Nah, kemudian kita akan melihat lagi dari jemaat Pergamus. Ini disusupi ajaran Bileam, melakukan segala sesuatu karena upah. Ya, saudaraku. Wahyu pasal 2 ayat 12 sampai 17 Pak Yenta. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat tahta iblis. Dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu di mana iblis diam. Terus, tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam. Iya, ajaran Bileam. Terus, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Ayat 15. Demikian juga ada pada orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu, dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku itu. 17. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepalanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Amin. Jadi Pergamus, jemaat Pergamus ini jemaat-jemaat yang disusupi ajaran Bileam. Ajaran Bileam itu apa saudaraku? Melakukan segala sesuatu itu karena upah, saudaraku. Dan itu sesuatu yang keliru. Harusnya lakukan segala sesuatu itu karena Tuhan, maka justru nanti akan pasti diberkati, saudaraku. Karena dosa dari jemaat Pergamus yang disusupi ajaran Bileam ini, maka kemudian yang dilihat oleh jemaat Pergamus, yang diizinkan dilihat oleh jemaat Pergamus itu cuma, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman
dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Nah, yang dilihat jemaat Pergamus itu cuma dia yang pakai pedang dan pedang bermata dua. Jadi sedikit, sebagian yang diketahui, sepotong yang diketahui dari kitab Wahyu. Sudah, kalau sudah ingin supaya sudah ngerti rahasia kitab Wahyu, lipatan dosa, harus bertobat dari lipatan dosa. Karena jemaat Pergamus itu disusupi ajaran Bileam yang melakukan segala sesuatu itu karena upah, maka kemudian dia hanya melihat penampilan Tuhan Yesus sebagai imam besar itu sebagai dia yang memakai pedang tajam bermata dua, padahal kompletnya di Wahyu pasal 1 ayat 9 sampai 20. Tetapi jemaat Pergamus ini tidak. Saudara yang dikasih Tuhan, nah mungkin orang lain ini yang mengulik-ulik dosanya Pergamus itu berkomentar buruk juga tentang jemaat Pergamus. Mungkin jemaat lain yang dengar kabar tentang cacat atau kebobrokan Pergamus ini juga komentar, oh si Pergamus itu ternyata jemaat upahan, kalau kebaktian cuma karena upah, gak perlu dikasih sangu. Kalau dikasih sangu, saudaraku, kalau gak dikasih sangu gak kebaktian. Oh si Pergamus itu pelayanan upahan, motivasinya karena diupah, saudaraku. Nah saudaraku, yang lain itu komentar begitu, dan mungkin ada juga di sana yang beneran seperti itu, saudaraku. Tapi itu bukan menjadikan jemaat Pergamus itu keliru kemudian ditolak Tuhan, tidak, saudaraku. Tetapi ini sesuatu yang harus diperbaiki. Dan kalau itu diperbaiki, jemaat Pergamus itu bertobat, maka kepada jemaat Pergamus, jemaat yang menang itu, saudaraku, kepada dia diberikan mana yang tersembunyi. Artinya kekurangannya yang dahulu kalau kebaktian itu cuma pengen golek sangu, saudaraku, dia akan diberi mana. Artinya berkat yang luar biasa yang dicurahkan oleh Tuhan, akan dibukakan jalan-jalan berkat. Jadi karena dosa Pergamus ini, saudaraku, maka dia melihat penampilan imam besar itu cuma sebagian kecil. Dia yang saudaraku, dikatakan di dalam ayat ini, dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Ini akibat dari dosa jemaat Pergamus yang disusupi ajaran Bileam. Kemudian yang keempat, ini jemaat Tiatira. Ini disusupi perzinahan, percabulan, kemudian ajaran seluk-beluk iblis. Wah, ini parah lagi. Ini orang nanti apa namanya, lengrasan di bahasa Jawa gitu, saudaraku. Kalau bahasa Indonesia itu apa? Iya. Kalau orang lain itu nanti akan berkomentarnya itu sudah nyinyir habis-habisan sama jemaat Tiatira ini, karena dia disusupi perzinahan, percabulan, dan ajaran seluk-beluk iblis. Sudah kita akan saja. Dan yang dilihat dari jemaat Tiatira itu juga cuma bagian kecil dari penampilan Tuhan Yesus sebagai imam besar, karena dia punya dosa. Yuk kita baca. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman anak Allah, yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Ya, amin. Ini cuma diperlihatkan kepala dan kaki Tuhan Yesus, saudaraku, karena punya dosa. Dia punya dosa perzinahan, percabulan. Dia juga senang seluk-beluk iblis. Akhirnya melihat Tuhan Yesus cuma wajahnya. Wah, aku tuh tadi malam dapat visi ketemu Tuhan Yesus, wajahnya tok, saudaraku, atau kakinya Tuhan Yesus tok. Sudah nggak komplit, saudaraku. Nah, dalam pengetahuan kitab Wahyu pun demikian, dia akan mengerti kitab Wahyu sepenggal-sepenggal. Akibatnya, saudaraku, sering kemudian menimbulkan sesuatu yang tidak benar. Saudaraku, teruskan ayat 19. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun perkebunan. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang berakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabi, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi dia tidak mau bertobat dari zinanya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan melemparkan ke dalam kesukaran besar jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan ini.
Terus? Dan anaknya dan anak-anaknya akan kumatikan. Semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikut ajaran itu dan yang tidak memiliki apa yang mereka sebut sebagai iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu, tetapi apa yang ada padamu peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, dan dia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka dilakukan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapa. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa berteriak, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Jadi kepada jemaat Tiatira itu Tuhan juga cuma mengizinkan memperlihatkan sebagian kepada Mbak Tia itu, saudaraku. Itu Tuhan cuma mau dilihat matanya yang bagikan nyala api dan kakinya pengen banget lihat Tuhan, tapi ketika berdoa sungguh-sungguh, ya yang dilihat cuma wajahnya Tuhan sama kakinya, yang lain enggak. Penampilan Tuhan Yesus belum utuh. Karena apa? Karena di Tiatira ini ada dosa tersembunyi. Dosanya yaitu di sini dikatakan dosa perzinahan dan seluk-beluk iblis. Jadi sudah Kristen tapi masih sering juga berzina, saudaraku. Senang seluk-beluk iblis. Kalau ada khotbah seluk-beluk iblis itu malah senang banget, saudaraku. Tapi kalau dengar khotbah tentang kegerakan, tentang pembukaan rahasia firman itu nggak senang. Tapi kalau dengar khotbah seluk-beluk iblis itu senangnya minta ampun. Seluk-beluk iblis, ngapain kalau kita itu pelajarin seluk-beluk iblis itu, saudaraku? Mau belajar ya seluk-beluk Tuhan, seluk-beluk Roh Kudus, seluk-beluk surga. Mau belajar seluk-beluk iblis di, saudaraku? Buat apa? Nah, kalau kita belajar seluk-beluk Tuhan, seluk-beluk Roh Kudus, seluk-beluk surga, iblis itu kalah semua, saudaraku. Saudara nggak akan mudah takut jalan di tempat yang sepi, di kuburan, di apa-apa. Saudara nggak akan mudah kesurupan dan lain sebagainya. Saudaraku, jadi jemaat Tiatira ini Mbak Tia, ya saudaraku, ini punya dosa tersembunyi. Dia suka berzina, saudaraku, dan dia juga senang mendengar cerita tentang seluk-beluk iblis. Masih suka berzina. Kalau mendengar sesuatu itu bukan firman tetapi malah seluk-beluk iblis yang disukainya. Nah, ini di depan temannya yang lain, jemaat yang lain tadi, Tiatira ini jelek, saudaraku. Mungkin jemaat lain itu juga mendengar tentang kabar Tiatira ini. Mereka bisa komentar, awas jangan deket-deket sama Tiatira, sama Mbak Tia. Dia itu mesum, muka cabul. Jemaat Tiatira itu seperti itu, saudaraku. Dia itu cabul, atau nanti kamu ketularan wajah mesum. Misalkan seperti itu, awas jangan dekati Tiatira, nanti kamu ketularan ikut suka seluk-beluk iblis. Dikit-dikit lihat setan, dikit-dikit lihat hantu. Nah, kebaktian tuh jangan gitu, saudaraku. Kebaktian tuh untuk melihat Tuhan, untuk melihat kuasa Roh Kudus. Jangan malah kebaktian, wah aku lihat hantu di pojok rumahmu. Saudaraku, ya maaf ya, saudaraku, memang ada orang yang dikarunia seperti itu, tetapi itu sangat remeh lah, saudaraku. Remeh-remeh. Yang lebih penting itu sudah melihat kuasa Tuhan, melihat kuasa Roh Kudus. Jangan dikit-dikit malah, wah aku tuh lihat hantu di depan rumahmu itu ada sosok seperti mak lampir. Makanya kamu siang, tokomu harus menghadap ke selatan, dan lain sebagainya. Karena kalau menghadap ke timur, itu sebelah timur itu ada seperti pocongan. Dikit-dikit itu yang dilihat hantu seluk-beluk iblis, saudaraku. Tuhan nggak suka, saudaraku. Wong doa puasa itu malah ketemunya iblis. Goyang Tuhan gitu loh, saudaraku. Kadang ada loh, saudaraku, orang itu doa puasa. Wah, ini doa puasa saya hari yang kelima.
saya tuh tadi malam ketemu iblis. Lagi mau ketemu Roh Kudus gitu loh saudaraku. Ketemu malaikat apa Roh Kudus, mah ketemu iblis saudaraku. Ya itu seluk beluk iblis. Makanya nggak usah belajar yang itu ya. Saya pesankan pada saudara, nanti tidak saudara masuk di kelompoknya jemaat Tiatira, nanti cuma melihat Tuhan sedikit, nanti cuma melihat Tuhan pada bagian mata dan kaki saja. Saudara rindu melihat Tuhan, tapi saudara itu ngeyel, belajarnya seperti jemaat Tiatira ini ya. Nanti saudara ibadah tapi malah pengetahuan saudara bertambah tentang iblis. Wah, aku belok iblis di depan rumahmu, makanya tokomu nggak laris. Sudah seperti itu, seluk beluk iblis. Sudah yang dikasih Tuhan, jadi jemaat Tiatira ini kotor menurut pandangan kawannya. Saudaraku, padahal semuanya ya kotor, saudaraku. 7 jemaat tadi semuanya itu kotor. Saudara itu semuanya mulanya juga kotor, saudaraku. Siapa di sini yang nggak ada dosa, yang nggak pernah bohong? Saudaraku, pasti ada. Oleh karena itu saudara harus ngerti bahwa di akhir zaman Tuhan menghendaki saudara itu betul-betul bertobat dari lipatan-lipatan dosa, supaya saudara melihat Tuhan Yesus itu secara sempurna, supaya saudara melihat penyertaan Tuhan Yesus itu secara sempurna dalam hidupmu, dari ujung rambut sampai ujung kaki, seperti yang dilihat Rasul Yohanes. Semua dilihat. Kemudian saudaraku, jemaat Sardis ini jatuh di dalam dosa kematian dan kebangkitan palsu. Kalau kerja itu sulit diberi kepercayaan, menyalahgunakan kepercayaan. Ini Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai 6. Pak Yudha bacakan. Ini kelemahan jemaat Sardis. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat Sardis, inilah firman Dia yang memiliki 7 roh Allah dan 7 bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal mau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal dan sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu akan dapat disempurna di hadapan Allah. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah akan tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Terus pada saya menang, ia akan menggunakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Saudaraku, jadi jemaat Sardis ini jatuh di dalam dosa kematian dan kebangkitan palsu, seolah-olah rajin ibadah tapi padahal hatinya itu nggak begitu yakin dengan Tuhan. Saudaraku, kalau kerja kemudian sulit dipercaya, ini karakter jemaat Sardis. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki 7 roh Allah dan 7 bintang itu. Jadi cuma melihat Tuhan Yesus itu tangannya tok gini, saudaraku, yang memegang 7 bintang itu. Saudaraku, tidak melihat Tuhan Yesus secara utuh. Kenal berita tentang kegerakan akhir zaman, tapi yang dikenal itu cuma 7 bintang saja, saudaraku. Yang lainnya kegerakan kuda putih, sangkakala, meterai, bokor tuh nggak ngerti, karena masih ada selubung yang menutupi dirinya sehingga tidak bisa melihat penampilan imam besar itu secara utuh. Yang dihafalnya ya 7 guru saja, saudaraku. Khotbah itu 7 guru terus, saudaraku. Malaikat sang surya terus khotbah itu, saudara, karena masih ada sesuatu yang terselubung. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mungkin jemaat di Sardis ini di mata orang lain, di mata 7 jemaat, 6 jemaat yang lain, di mata teman-temannya, ini mungkin jemaat lain itu ngerti cacat celah Sardis dan mungkin berkomentar, jangan dekati ya si Sardis, dia itu orangnya nggak bisa dipercaya, kalau kerja itu setengah-setengah, jangan percaya dia di kantormu, jangan percaya dia karena kerjaannya itu semua setengah-setengah. Uangku pernah dibawa kabur sama dia, misalkan gitu, saudaraku.
utang nggak mau balikin, sampai payah bener deh orang itu. Mungkin orang tuh rasanya begitu, saudaraku, kepada orang yang berkarakter sadis. Tetapi kalau dia bertobat, saudaraku, sadis pun akan dipakai oleh Tuhan dan akan diberi kemenangan. Jadi ketika saudara itu melihat teman saudara, kawan pelayanan saudara itu sedang berdosa, saudara jangan kesandung, ya. Ini kunci kegerakan. Kunci kalau saudara ingin ikut di dalam kegerakan akhir zaman, itu kalau melihat teman saudara sedang berdosa, saudara itu jangan kesandung. Demikian pula kalau saudara sedang ditegur, dosa saudara itu kebetulan dibelejeti sama teman-teman saudara. Dibelejeti itu apa ya bahasa Indonesia? Ditelanjangi lah. Dosa saudara itu ditelanjangi semuanya. Sampai saudara itu malu kan, saudara. Saudara juga jangan menjadi patah hati dan kendor. Tuhan sedang memakai orang itu untuk membuat saudara itu tobat dari dosa-dosa itu. Saudara juga jangan benci dengan orang itu, karena orang itu sedang dipakai oleh Tuhan untuk menegur dosa-dosa saudara. Ini kunci supaya saudara itu hidup rukun dan masuk di dalam kegerakan secara tertib. Saudaraku, ada yang berkarakter Efesus, Smyrna, Pergamus. Nah itu kalau nggak bisa rukun, saudaraku, nanti Efesus itu ngerti juga kelemahannya jemaat Laodikia, saudaraku. Jemaat Laodikia juga ngerti kelemahannya Efesus, nggak bisa bersatu, saudaraku. Oleh karena itu harus bersatu. Orang yang melihat kelemahannya orang lain dari A sampai Z, oh itu tukang cabul, tukang bohong, itu juga jangan kemudian geleleng, bahasa Jawa ini gitu, saudaraku. Geleleng itu sombong ya, sombong sambil kepalanya gini-gini itu geleleng, saudaraku. Itu bahasa Jawa Tengah ya, saudaraku. Kalau saudara sedang tahu kelemahannya orang lain, jangan saudara kemudian geleleng. Ya itu bahasa saya ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan paham yang di sini, bahasa roh ini. Roh manusia ya, saudaraku. Jadi saudara jangan geleleng kalau sedang ngerti kebusukan orang lain, cacat celah orang lain. Saudara jangan kemudian geleleng. Tetapi saudara yang sedang ditelanjangi kebobrokanmu, saudara juga jangan menjadi kecil hati. Tuhan masih mau pakai saudara kalau sudah bertobat, saudaraku. Dan saudara sedang diprogram oleh Tuhan supaya saudara mengerti wujud imam besar itu secara utuh, tidak hanya sebagian. Kalau kepada jemaat Sardis ini, Tuhan cuma memperlihatkan dirinya, itu tangannya tok, saudaraku. Dia yang memiliki 7 roh Allah dan 7 bintang. Mengketok tangannya, Tuhan aku pengen melihat engkau. Sama Tuhan, wis aja sik, dosamu isih akeh. Delok tanganku itu, lihat tangan baca, Tuhannya sembunyi gini, saudaraku. Ya karena masih punya dosa, jadi nggak bisa melihat imam besar itu seutuhnya. Ini harus saudara pahami. Saudaraku, ini jemaat Sardis ya. Kemudian jemaat Philadelphia, ini jemaat yang nyaris sempurna, cuma dia butuh kesabaran. Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai 13, Pak Yeta. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Amin. Saya terangkan, jemaat Philadelphia ini jatuhnya di pintu tirai. Pintu tirai itu sudah rohani tertinggi. Di atas mesbah dupa itu ada satu selubung yang membatasi ruang Maha Kudus, namanya pintu tirai. Karena jemaat Philadelphia ini sudah nyaris sempurna, saudaraku, dia di sini diperlihatkan oleh Tuhan apa, saudaraku? Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Itu tirai Maha Kudus itu seperti itu. Melihat kunci, diperlukan kunci, saudaraku. Saudara doa puasa malah dikasih penglihatan kunci tok, saudaraku. Rano Tuhan Yesus, saudaraku. Terus saudaraku dilanjutkan ayat 8. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa,
namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku. Terus Lihatlah, beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, mereka berdusta. Akan kuserahkan kepadamu, sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Terus Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencuri mereka yang diam di bumi. 11. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan menjadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Saudara, jadi jemaat Philadelphia ini yang nyaris sempurna dan tegurannya cuma sedikit, cuma disuruh bersabar. Tetapi orang yang disuruh bersabar itu pun orang lain masih sering komentar. Orang yang tahu tentang jemaat Philadelphia itu juga bisa komentar. Jangan dekat dia. Dia itu orangnya sok rohani loh. Katanya Tuhan mau datang. Nanti kamu keracunan ajarannya. Ngajarin kitab Wahyu lagi. Tuhan datangnya itu kan masih lama. Ini orang-orang yang rasan-rasan tentang jemaat Philadelphia itu ngomongnya seperti itu. Jangan dekat-dekat sama Mbak Vila, ntar kamu keracunan ajarannya. Jadi gitu, saudaraku. Jemaat Philadelphia itu karena dia di pintu tirai, ya, saudaraku. Maka dia dikatakan di sini dia melihat Tuhan Yesus yang memegang kunci Daud, saudaraku. Jadi kalau sering saudara mendengar tentang kunci, Petrus itu mendapatkan kunci juga, saudaraku. Nah, itu seperti itu. Orang yang berada di pintu tirai itu diberi kunci, ya, saudaraku. Kunci untuk mengerti hal-hal yang luar biasa, termasuk kunci untuk memahami rahasia kitab Wahyu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini jemaat Philadelphia. Saya tidak akan jauh berkomentar tentang jemaat Philadelphia karena Tuhan pun sedikit menegur di sana, ya, cuma disuruh bersabar. Tetapi orang yang bersabar ini pun dirasani orang. Jangan deket-deket dia, ya. Dia itu orangnya sok rohani banget. Dikit-dikit Tuhan, dikit-dikit roh, dikit-dikit Tuhan mau datang. Saudaraku, kayak gitu orang yang rohani banget. Masih ada saja orang yang gosipin itu, saudaraku. Kemudian yang terakhir ini jemaat Laodikia. Ini disusupi kesombongan dan iman yang suam-suam kuku. Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 22. Ini jemaat paling buruk, saudaraku. Ya, kita akan baca. Tuliskanlah kepada mereka jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihati engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Iya, di sini dulu. Jadi jemaat Laodikia ini ditegur oleh Tuhan supaya matamu itu bisa melihat imam besar yang tampil secara sempurna. Karena kepada jemaat di Laodikia ini, kepada jemaat yang disusupi kesombongan dan iman yang suam-suam kuku ini, Tuhan malah mengizinkan dirinya itu dilihat. Inilah firman dari Amin, malah nggak ada kelihatannya, cuma dari Amin saja. Amin itu artinya ya dan amin, ya. Pak Yepta ini namanya juga Yepta Amin, ya. Bukan ya ini, ya. Jadi jemaat Laodikia ini disusuki kesombongan dan iman yang suam kuku. Makanya malah nggak melihat, cuma melihat
diberi tahu, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar. Malah nggak lihat imam besar itu, cuma percaya karena dia tuh orang sombong, saudaraku. Orang sombong itu kadang begitu, saudaraku. Pokoknya percaya, amin, sudah, semua amin, saudaraku. Jadi saya beritahu saudara ya, kalau melihat segala sesuatu mungkin di internet dan lain sebagainya, itu jangan semua diaminkan, dilihat dulu, dibaca, baru kalau bener amin gitu, saudaraku. Kalau keliru ya diem aja, saudaraku. Jadi ini jemaat Laodikia, ayat 19. Barang siapa berbasi, ia bertegur dan berwajah. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Bahkan siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahta. Ya, sampai di sini. Jadi jemaat yang paling jelek ini pun, ini kalau dia mau bertobat, bahkan dia dijanjikan untuk harpaso, Wahyu pasal 12 ayat yang kelima, dan nanti akan didudukkan bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Kalau sudah baca Wahyu pasal 12 ayat 5, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan segala bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu harpaso dan dibawa lari kepada Allah dan ketatanya. Jemaat Laodikia ini jemaat yang paling buruk. Tetapi kalau dia mau bertobat dari dosa-dosanya, maka dia diberi janji oleh Tuhan untuk didudukkan di tahta Bapa, dijanjikan untuk harpaso. Saudara yang dosanya itu paling banyak, itu kalau mau bertobat, Tuhan bisa ubahkan luar biasa. Saudara, mungkin jemaat Laodikia ini orang lain komentarnya juga elek banget, saudaraku. Jemaat Efesus gitu kalau tidak penuh Roh Kudus, komentar kepada jemaat Laodikia ya jelek banget, saudaraku. Oleh karena itu ketujuh jemaat itu harus rukun, saudaraku. Mereka saling ngerti kelemahannya, saudaraku. Mungkin saudara di sini yang banyak bergaul, mungkin saling ngerti kelemahannya. Oh, kelemahannya dia itu di keluarganya, oh kelemahannya dia itu latar belakangnya dulu pezina, oh kelemahannya dia itu pembohong. Saudaraku, kelemahan itu jangan membuat saudara terpecah belah. Seperti kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3 ini, Efesus, Smyrna, Pergamo itu jemaat yang banyak kelemahan. Akibat kelemahan-kelemahan itu, setiap jemaat cuma melihat penampilan Tuhan Yesus itu di dalam bagian yang kecil seperti puzzle gitu loh, saudaraku. Ada yang diberi penglihatan tangan, ada yang diberi penglihatan kaki saja, ada yang diberi penglihatan itu mata saja, saudaraku. Tidak utuh. Kenyataan imam besar agung yang dijanjikan memimpin saudara juga cuma sedikit. Saudara, oleh karena itu pentingnya di sini seorang yang ditegur dari dosa-dosanya itu bertobat, dan orang yang menegur juga jangan sombong. Saudaraku, ini kunci supaya saling bisa akur. Saudaraku, nah mungkin jemaat lain ini, saudaraku, yang melihat dosanya Laodikia ini akan komentar, ih mentang-mentang kaya, karena jemaat Laodikia tadi merasa diri kaya, tidak kekurangan apapun. Orang mungkin komentarnya gitu, mentang-mentang kaya, pelayanan semaunya sendiri, suam-suam kuku, pelayanan kayak buka tutup toko kelontong sak karepe dhewe, Senin buka, Minggu Kemis tutup sak senenge dhewe gitu, saudara. Ini rasan-rasan kepada jemaat Laodikia tadi yang dilanda dosa kesombongan tadi. Tapi jemaat Laodikia itu kalau dia bertobat, dia bahkan dijanjikan oleh Tuhan sesuatu yang terbagus, harpaso, didudukkan di tahta Bapa bersama Tuhan Yesus. Jadi saudara, sekalipun dosanya itu paling buruk, kalau saudara mau bertobat, saudara mendapat janji terindah dari Tuhan Yesus. Nah, saudaraku, akibat dari dosa-dosa ini, jemaat-jemaat akhir zaman itu apabila melihat pernyataan Tuhan itu hanya sepotong-sepotong, mengerti kitab Wahyu juga sepotong-sepotong, akibatnya melahirkan ajaran yang kurang tepat ketika melihat
imam besar agung, karena yang dilihat cuma sepotong-sepotong. Yuk kita akan melihat secara utuh sekarang gambarnya Tuhan Yesus, fotonya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus fotonya tidak seperti yang di dinding-dinding saudara itu. Benar saudaraku, karena saya pernah melihat di dalam penglihatan waktu pertama panggilan saya utuh. Saudaraku, Wahyu pasal 1 ayat 9 sampai 20. Pak Yeta, ini penampilan Tuhan Yesus secara utuh. Yang kepada 7 jemaat tadi cuma dilihat sebagian-sebagian. Seharusnya ini dilihat secara utuh. Wahyu pasal 1 ayat 9 sampai 20. Aku Yohanes, saudara dan sekutu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara menyaring seperti berbunyi sangkakala. Katanya, apa yang kau lihat tuliskanlah dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini: Efesus, Smyrna, Pergamos, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dia dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dia itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Nah, ini Tuhan Yesus. Terus kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih mentah, dan matanya bagaikan nyala api. Nah, ini penampilannya. Terus dan kakinya mengkilat bagaikan tembaga membara dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar 9 pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena dituliskanlah apa yang telah kulihat, yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Dan rahasia 7 bintang yang telah kulihat pada tangan kananku, dan 7 kaki dia emas itu, 7 bintang itu ialah malaikat 7 jemaat, dan 7 kaki dia itu ialah 7 jemaat." Amin. Saudara, jadi untuk melihat Tuhan Yesus dengan kekuatannya yang sempurna, dan saudara bisa merasakan kekuatannya yang sempurna itu memulihkan sakitmu, memulihkan perekonomianmu, memulihkan segala sesuatu dalam hidupmu, saudara harus menyucikan diri dari berbagai macam dosa, dari lipatan-lipatan dosa, sampai saudara nanti memiliki karakter seperti 7 kaki dian emas yang berada di sekeliling Tuhan Yesus. 7 kaki dian emas itu bisa melihat Tuhan Yesus secara utuh, karena dia sudah disucikan, dikuduskan di tempat. Saudaraku, kalau saudara melihat pada ayat yang awal tadi, ya saudaraku, saudaraku dibaca saja ayat yang ke-10, 11. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang berbunyi nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang engkau lihat tuliskanlah di dalam sebuah kitab. Langsung ayat 12. Ayat 12, lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dia dari emas. Terus, dan di tengah-tengah kaki dia itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Cukup. Jadi untuk melihat penampilan Tuhan Yesus sebagai imam besar yang akan memimpin kegerakan kitab Wahyu, saudara harus berkarakter 7 kaki dian emas. Dia berada di sekeliling Tuhan Yesus. Artinya dia melihat sepenuhnya wajah Tuhan Yesus. Dia melihat sepenuhnya kekuatan Tuhan Yesus. Nanti ini yang akan menyertai kita di dalam kegerakan Kuda Putih dan selanjutnya. Tahun depan itu baru pemetaan kegerakan Kuda Putih. Kegerakan Kuda Putih itu nanti sesuatu yang dahsyat ya, tetapi tahun depan itu baru pemetaan. Nanti ada langkah-langkah strategisnya yang harus ditempuh, bagaimana nanti menginjil kepada bangsa Israel itu seperti apa. Nanti itu kekuatan Roh Kudus, kekuatan yang dahsyat
yang dulu menyertai Musa dan para nabi terdahulu akan Tuhan sertakan kepada kita. Tetapi kita harus disucikan dulu, dimurnikan dulu, seperti 7 kaki dian emas, dan para hamba Tuhannya seperti ke7 bintang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah yang harus kita ketahui, dan penampilan Tuhan Yesus sebagai imam besar yang memimpin kegerakan kitab Wahyu hanya terlihat sepotong-sepotong apabila orang itu masih punya banyak dosa, seperti jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, dan selanjutnya. Saudaraku, nah seperti jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan selanjutnya tadi, mereka itu ngertinya kitab Wahyu ya sepotong-sepotong, ngomong akhir zaman juga, saudaraku, tapi hanya sepotong-sepotong kalau masih banyak dosa, nggak ngerti, nggak bisa paham kitab Wahyu. Efesus itu kalau dia nggak bertobat, saudaraku, itu yang menyampaikan kitab Wahyu, yang ngomong akhir zaman juga. Banyak pendeta-pendeta, pelayan-pelayan Tuhan, mereka ngomong juga tentang kitab Wahyu, tetapi yang dibahas, saudaraku, tidak menyeluruh, menyampaikan kitab Wahyu. Yang dibahas itu 7 guru, malaikat sang surya, terus, saudaraku. Karena yang di luar ya cuma itu, cuma tangan kanan Tuhan dan 7 bintang. Efesus itu seperti itu, saudaraku. Inilah firman Dia yang memegang ke7 bintang. Kemudian Smyrna, kalau nggak bertobat, saudaraku, omong akhir zaman juga, tetapi yang disampaikannya ya cuma tentang yang awal dan yang akhir. Terus mengajarkan, tenang saja toh, nanti itu kan mendadak, kita mengalir saja, nanti mendadak kita itu diangkat. Nah, itu Smyrna itu gitu, karena yang diketahui cuma yang awal dan yang akhir, nggak ngerti kitab Wahyu secara utuh. Terus ngajarnya cuma gitu, sudah tenang saja, kita mengalir saja. Mengalir piye, saudara? Kitab Wahyu itu ada alurnya, saudaraku. Kitab Wahyu itu ada alurnya. Kalau cuma mengalir kayak sampah, saudaraku. Ya, saudaraku. Jadi kemudian Smyrna, kalau tidak bertobat, dia juga bisa ngomong akhir zaman, saudaraku. Tapi yang disampaikan juga cuma sepotong-sepotong dari yang awal dan yang akhir, seperti mendadak diangkat, mengalir saja gitu. Pergamus, kalau nggak bertobat, baik jemaat maupun hamba Tuhannya, mereka ngomong akhir zaman juga, saudaraku. Tapi ngomong tentang Tuhan Yesus juga, tapi yang diceritakan cuma garis lurusnya saja, cuma tentang firman, tentang kepintaran firman Tuhan, tetapi tidak paham dengan pembukaan rahasia firman yang terkandung di dalamnya. Saudara, ini karakter Pergamus, pintar firman Tuhan ini, tapi tidak pernah ngerti apa yang disebut pembukaan rahasia firman. Tiatira, kalau nggak bertobat, saudaraku, ini omong akhir zaman juga. Makanya sekarang ini banyak orang ngomong akhir zaman, tetapi sepotong-sepotong yang dibicarakan cuma mujizat, dan mujizat. Omong kitab Wahyu yang diomongkan itu cuma hukuman-hukuman. Oh, sebentar itu sangkakala loh, saudaraku. Padahal orang ngerti sebelum sangkakala itu ada meterai, saudaraku. Banyak tuh yang ngomong saat ini sudah sangkakala ke-6, saudaraku. Kitab Wahyu itu ada kronosnya, saudaraku, dan kairosnya itu Tuhan yang akan menggenapinya. Jadi seperti itu karakter Tiatira. Tiatira tadi disusupi dosa apa? Nanti sudah bisa cek. Itu kalau cerita akhir zaman nanti seperti itu. Ngomong ya kitab Wahyu, terus mujizat. Yang diomongkan tuh bencana-bencana, medeni wong kok. Wah, di Amerika itu sekarang mulai ada penanaman chip di di ini, misalkan di dahi dan di tangan. Wah, ada gempa bumi besar loh di sana. Bukan menawarkan solusi, medeni wong kok, memberitakan kitab Wahyu itu, saudaraku. Padahal kitab Wahyu itu juga memberikan solusi supaya saudara itu terhindar dari bahaya antikris. Saudaraku, Tiatira kalau tidak bertobat itu akhirnya terjebak gitu, ngomong mujizat. Ngomong kitab Wahyu juga, Tuhan itu megakan. Itu lo lihat ada bencana besar, kelaparan, sebentar lagi akan ada begini. Ngeden-ngedeni wong bahasa Jawane.
Saudaraku, ini Tiatira, Sardis, kalau nggak bertobat, saudaraku, itu menyampaikan tentang akhir zaman juga, ngomong kitab Wahyu juga, saudaraku. Tapi yang diomongkan cuma dia yang memiliki 7 roh Allah dan 7 bintang, cuma penglihatan doang. Terus tahu-tahu sudah masuk sangkakala, padahal meterai saja belum, kegerakan kuda putih nggak ngerti. Saudaraku, seperti itu. Philadelphia, saudaraku, ini karena rohaninya tinggi ya, saudaraku. Philadelphia ini karena rohaninya tinggi, itu ngomong kitab Wahyu juga, yang dibicarakan juga sepotong-potong, tapi saudaraku, yang disampaikan masalah kunci Daud di Tirema Kudus itu sudah kadang bisa melihat cahaya kemuliaannya, terus bilang, oh aku waktu berbahasa rohku terangkat, aku melihat ini dan itu. Saudaraku, sebab itu tirukanlah bahasa-bahasa roh yang aku miliki, supaya kamu pun demikian bisa melihat kunci Daud. Kalau kamu beri kunci, tirokno ya bahasa rohku, terus diajari bahasa roh. Sige wala. Saudaraku, ingat baik-baik, bahasa roh itu akan ditaruh pada saudara menurut lidah saudara masing-masing, bukan karena diajari orang. Saudaraku, memang bahasa roh itu akan menggerakkan Allah malaikat, saudaraku, akan menggerakkan dimensi gaib oleh kekuatan malaikat kudus, tetapi itu bukan karena diajari orang, tetapi kepada saudara masing-masing akan memberikan karunia secara khusus. Kalau saya terima bahasa roh, saudaraku, kemudian saya ajarkan kepada saudara, itu belum tentu nanti akan menghasilkan efek yang sama, karena wadah saya dan wadah saudara beda, saudara. Jadi bahasa roh saudara beda ya. Ada mungkin bahasa dalam kayak bahasa China gitu, saya nggak begitu paham. Ada yang dalam bahasa Jawa kuno, wah saudara, banyak. Ada yang kayak dalam bahasa suku aborigin gitu, saudaraku. Jadi banyak banget bahasa roh itu, saudaraku, dan itu bukan diajarkan oleh orang. Tirukan ya saya, saudaraku. Saudara, saya ulangi, saya itu sering kadang sedikit geli, bukan apa namanya, bukan menyalahkan ya. Kadang-kadang kan ada, ayo tirukan saya, aku cinta Yesus. Ya sudah itu sudah cinta Yesus. Kalau gitu itu saya ingat anak TK ya, saudaraku. Anak TK itu diajarinya gitu, ayo sekarang tirukan saya semua, aku cinta papa. Anak-anak kecil itu, aku cinta papa, sama gitu, saudaraku. Tetapi orang dewasa itu kalau diajari gitu sudah nggak mau, nggak enak suasananya, saudaraku. Ini saudara harap ngerti ya, makanya saya jarang, ayo tirukan saya, aku cinta Yesus, suruh saudara teriak gitu, saya jarang. Karena aku sudah ngerti saudara cinta Yesus, sudah dewasa rohani. Kalau sudah seperti itu lagi ya boleh sih, boleh, nggak apa-apa, kayak anak kecil lagi, kayak anak TK lagi, nggak apa-apa ya, saudaraku. Ada yang kemarin bertanya sama saya, Pak Peter, kenapa sih kebaktiannya Pak Peter nggak dibikin yang seru gitu, yang nanti nirukan Pak Peter, aku cinta Yesus sama suruh-suruh. Loh, saya memang nggak gitu, saya diajari untuk mengajar kedewasaan rohani. Saya disuruh oleh Tuhan untuk mengajar kitab Wahyu, bukan untuk yang begitu-begitu. Bukan berarti itu salah ya, kanak-kanak rohani memang seperti itu nggak salah. Itu tahap-tahap kekristenan itu seperti itu, riuh, rendah dan lain sebagainya. Dikit-dikit kau nirok ke pendeta nih, saudaraku, itu kayak anak TK, saudaraku, dikit-dikit nirok ke pendeta nih, ngomong apa, saudaraku, tirukan saya. Nah, saudaraku, seperti itulah dan sebagainya. Kemudian jemaat Laodikia itu ngomong akhir zaman juga, saudara. Kalau nggak bertobat, ini ngomong akhir zaman juga. Tapi di pemahamannya pokoknya Yesus itu ya dan amin. Asal percaya sudah, nanti kan mendadak rapture. Itu jemaat Laodikia itu gitu ya, karena dia kaya, dia pinter, saudaraku, nggak mau toh kalau yang susah-susah. Jadi pokoknya Tuhan Yesus itu ya dan amin.
ringkas, yaitu benar saudaraku. Tetapi dia tidak memahami kondisi imam besar agung itu secara usus, secara sempurna. Saudara, sebab dosa dalam jemaat, maka kemudian jemaat itu hanya bisa tahu kehadiran imam besar agung itu sepotong-sepotong. Seperti Efesus, Smyrna, Pergamus tadi, tidak komplit, sehingga sering timbul perpecahan di antara jemaat. Apabila dosa disucikan dosamu, engkau yang dulunya orang berdosa, ketika melihat orang lain berdosa itu kemudian jangan menghakimi, tetapi berbelas kasihanlah supaya dia bertobat. Jangan jijik dengan dosa saudaraku, dengan orang yang berdosa itu, sebab dahulu pun engkau ini menjijikkan, tetapi engkau sudah bertobat. Sebab itu saudaraku, sebelum kegerakan kuda putih, jemaat harus tampil cemerlang seperti 7 kaki dian emas yang mengelilingi Tuhan Yesus, sehingga pengetahuan tentang akhir zaman, pengetahuan tentang imam besar itu menjadi sempurna. Melihat Tuhan Yesus dari ujung rambut sampai ujung kaki, memahami kitab Wahyu dengan benar, saudaraku, tidak mendadak langsung sangka kalah, ya saudaraku. Sudah deh, yang bilang sekarang sudah sangka kalah ke-5 ke-6 itu sarangan dulu, saudaraku. Bukan, Tuhan nggak seperti itu. Harus ada meterai dulu, baru kemudian sangka kalah, nanti kemudian 7 pokor murka Allah. Ini kronosnya Tuhan itu seperti itu. Mengenai kairosnya nanti Tuhan akan jalankan. Saudaraku, jadi kita sekarang menjadi paham kenapa jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus sampai Laodikia itu cuma diberi penglihatan sedikit-sedikit tentang imam besar agung. Ada yang melihat tangannya, ada yang melihat wajahnya, ada yang melihat kakinya. Saudaraku, ada yang cuma mendengar namanya bahwa dia itu amin. Saudaraku, dia itu yang awal dan yang akhir. Saudaraku, jadi karena dosa-dosa tersebut, saudara, oleh karena itu mulai saat ini kita harus mau disucikan, dikuduskan oleh darah Kristus. Sekali lagi, ketika saudara disucikan, dikuduskan, itu kadang sakit rasanya, kadang melalui teman saudara dikorek-korek dosanya. Kamu itu kan pernah begini, buruk kelakuanmu. Oh iya, dulu aku buruk, tapi sekarang bertobat, ditanggung Tuhan Yesus sudah. Saudara bisa diubahkan, saudara menjadi bejana yang mulia yang akan dipakai oleh Tuhan. Saudara yang diberi mengerti tentang dosa-dosanya orang lain, tentang kekurangan orang lain, jangan kemudian menjadi sombong, sebab saudara dahulu pun juga orang yang berdosa, kurang lebih juga dosanya juga sama. Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia itu semuanya latar belakangnya ada dosanya. Jadi janganlah menjadi sombong kalau mengetahui temanmu sedang berdosa. Tegurlah dengan baik-baik supaya bertobat. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati.